Hello guys, jumpa lagi dengan saya Fast Virus. Kali ini saya akan berbagi tips dan mereview penggunaan engine mounting merek Kawahara untuk Mio Karbu yang udah saya aplikasikan di Yamaha Aerox. Tips kali ini dikhususkan bagi pengguna monoshock, bukan untuk yang shock breakernya masih standar ya, menggunakan dual shock. Dan lebih khusus lagi untuk pengguna monoshock CNC dari Jogja. Yang tentu saja tips kali ini tidak akan berjalan baik kalau kalian diaplikasikan untuk motor yang masih menggunakan dual shock. Tapi mungkin saja yang pakai monoshock lain selain monoshock dari Jogja yang CNC bisa diaplikasikan juga. Nah, ini dia guys, untuk engine mountingnya yang udah saya pakai. Tapi kali ini nggak saya sertakan video tutorial pemasangannya karena untuk pemasangannya sangat-sangat susah sekali, sehingga untuk proses pemasangannya, daripada nanti ada misunderstanding pada saat pemasangan, saya nggak buatkan. Untuk pemasangannya nanti silahkan kalian pasang di bengkel yang terpercaya aja ya. Kali ini saya hanya berbagi tips dan mereview apa sih yang saya rasakan setelah mengganti engine mounting Kawahara ini di motor Yamaha Aerox saya yang udah monoshock. Nah, jadi gini ya guys, seperti yang pernah saya review sebelumnya, ini monoshock saya udah saya pakai sekitar 2 tahun lebih ya. Dan tentunya selama 2 tahun itu ada beberapa kendala yang saya alami. Terutama khusus untuk monoshock dari Jogja ini, sangat disarankan penggantian engine mounting itu baiknya setiap 5 bulan sampai 8 bulan sekali, agar kondisi motor pada saat dikendarai tetap stabil, nggak ada gejala oleng atau limbung ya pada saat kita mengendari motornya, apalagi pada saat melewati jalan yang nggak rata atau jalan yang punya ketinggian beda, karena pasti akan sangat terasa sekali motor terasa oleng pada saat melewati jalan yang nggak rata ya, kalau kondisi engine mountingnya sudah jelek. Ini saya udah kali kedua ganti engine mounting. Pertama kali saya ganti engine mounting di Yamaha Aerox saya, itu pada saat penggunaan monoshock umur 8 bulan saya ganti. Terus selama lebih dari 1 tahun saya nggak ganti lagi engine mounting. Nah, udah dirasain sih gejala-gejalanya yang udah mulai nggak enak nih. Beberapa bulan kemarin kalau lewat jalan yang nggak rata motor oleng, apalagi kalau lagi high speed lewat dari 90, terasa banget bantingannya. Cuman saya nggak sempet atau nggak punya waktu untuk ganti engine mounting karena emang seperti yang dijelaskan tadi, penggantiannya itu sangat susah sekali. Dan waktu pertama kali saya ganti engine mounting pun saya masih menggunakan engine mounting standar ya, nggak pakai engine mounting dari Kawahara ini. Padahal saya belinya udah lama banget engine mounting Kawahara ini ya, udah lebih dari setahun juga, baru kemarin-kemarin saya bisa pasang. Karena saya pengen tahu aja sih perbedaan setelah menggunakan engine mounting Kawahara ini dibandingkan dengan engine mounting standar. Oke guys, sebelum pembahasan lebih lanjut, saya liatin dulu ya perbedaan engine mounting yang udah rusak dan yang masih bagus. Ini dia guys. Nah, ini engine mounting saya yang udah rusak kemarin nih, yang rasanya udah gak enak banget. Bisa dilihat ya kondisinya, ini udah doer. Dan ini engine mounting Aerox juga yang masih baru, original Yamaha, yang sebelah kanan. Ini untuk yang sebelah kiri yang udah setahun pakai. Bisa dilihat kondisinya
Ini doer banget ya. Nah, ini dia yang menyebabkan motor kita nggak stabil. Pada saat melewati jalan nggak rata atau high speed, motor terasa limbung atau ngebanting. Karena kondisi engine mountingnya udah seperti ini nih. Gapnya udah lumayan gede nih. Tuh. Ini untuk kerusakan engine mounting ini berlaku juga ya untuk motor standar. Misal motor standar kalian udah kerasa ngebanting juga tanpa pakai monoshock ya. Ini ada kemungkinan engine mountingnya juga udah rusak seperti ini nih kerusakannya. Ini juga udah kekikis tuh. Kayak gini nih. Makanya pada saat dipakai motor itu nggak enak. Karena kondisi engine mountingnya udah kayak gini. Kalau dilihat dari kasat mata ya, kalau kita lihat langsung dari sini, nggak terlalu kelihatan. Kelihatan itu pada saat kita bongkar baru terlihatlah si kondisi engine mountingnya yang udah rusak seperti ini nih. Makanya wajib kita ganti biar kendala di motor kita itu bisa teratasi. Terus kenapa sih saya pakai yang Kawahara, nggak pakai merek racing lainnya yang banyak dijual di pasaran ya? Satu hal yang saya pilih karena harganya itu untuk yang Kawahara murah. Saya beli hanya Rp60.000. Sedangkan untuk engine mounting serupa, atau bisa dikatakanlah engine mounting racing atau aftermarket, yang lainnya harganya itu Rp90.000 sampai Rp100.000 lebih ya. Terus yang saya pilih adalah dari segi brand. Kalau dari Kawahara itu udah terpercaya banget. Ini engine mounting kayak gini udah banyak dipakai di Mio biar motornya lebih stabil. Terus juga kalau saya perhatiin penggunaan engine mounting di luar standar. Terus yang saya perhatiin penggunaan engine mounting yang memang nggak standar ya untuk monoshock, itu ukuran engine mountingnya terlihat sih dari foto itu besar banget ya. Sampai rapat banget di sininya nih guys. Di lubang engine mountingnya si karetnya ini ngepas banget, ngepres banget. Sehingga banyak yang mengeluhkan setelah ganti engine mounting itu malah motor makin getar. Walaupun memang motor lebih stabil tapi getarannya bertambah. Berbeda dengan yang saya pakai nih. Ini bisa biar jelas banget ya. Ini masih ada gapnya ya. Masih ada lubangnya yang bersisa. Yang saya ukur ini gapnya itu masih ada sekitar 1,09 mili. Jadi masih ada lubangnya. Jadi perbedaannya itu ya guys. Kalau pakai merek yang lain, dia full. Si karetnya itu full banget di sini. Nggak ada gap kayak gini. Sehingga akan membuat motor jadi bergetar. Ini pengalaman dari teman saya. Katanya ganti engine mounting yang racing seperti ini, malah getarannya itu lebih berasa sampai ke stang. Tapi kok begitu saya cobain pakai yang Kawahara ini, getarannya malah nggak beda jauh dari motor standar. Ya paling getarannya hanya nambah 2% ya. Kalau buat saya sendiri sih nggak berasa. Apalagi kalau dibandingin dengan X-Rate saya yang bore upan, itu malah lebih getarnya X-Rate bore upan saya. Kalau dipakai jarak jauh ya udah deh. Selangkangan itu kayak mati rasa. Saking getarannya kenceng banget. Tangan kesemutan, selangkangan juga udah gak nyaman banget deh kalau habis turun dari motor. Nah, penggunaan engine mounting yang saya pakai ini, yang Kawahara ini, alhamdulillah ya, gak ada efek kayak gitu. Otomatis getaran yang ditimbulkan itu sangat minim banget. Dan bagaimana buat kestabilan? Oh, lebih stabil. Yang jelas kalau dibandingkan dengan engine mounting standarnya ini ya, dia lebih stabil jauh banget untuk kestabilannya. Nih, motor saya sebelum pakai engine mounting Kawahara ini di atas 90
itu motor ban belakang itu kerasa banget ngebanting. Makanya saya nggak pernah berani bawa motor lewat di atas 90. Tapi kalau kemarin bawa motor kecepatan lebih dari 90 kpj ya, sampai 95 kpj, tetap aja anteng. Nggak ada efek yang kayak kemarin itu limbung dari roda belakang atau goyang-goyang itu, nggak ada. Motor lebih cenderung stabil. Termasuk pada saat saya lepas tangan juga. Nah, sebelumnya kalau lepas tangan itu kerasa banget goyang si motor itu. Kalau kemarin saya cobain lepas tangan, dia motor tetap aja stabil. Udah nggak ada cerita lagi yang namanya motor goyang. Otomatis penggunaan engine mounting Kawahara ini, khususnya untuk yang monoshock, membuat motor lebih stabil. Tapi masih ada tapinya nih guys. Setelah mengganti engine mounting Kawahara ini, motor saya terasa lebih tinggi lagi ya. Padahal dulu itu motor saya udah turun 2 cm dari tinggi standar Yamaha Aerox yang masih pakai dual shock. Karena udah dimodif lagi bagian depannya, sehingga motor saya itu lebih pendek. Kaki saya itu lebih napak kalau dipakai. Nah, begitu ganti engine mounting ini, motor berasa lebih tinggi lagi. Nah, buat saya agak kesusahan juga ya. Pas pertama kali ganti engine mounting ini, untuk menyesuaikan lagi style riding dengan kondisi motor yang lebih tinggi lagi. Tapi itu nggak masalah buat saya, karena penyesuaian pakai motornya hanya butuh beberapa hari lagi. Oh ya udah enak lagi nih. Gak makan waktu lama. Itu karena emang beda tinggi, jadi ke kitanya juga untuk kendaliin motor itu harus penyesuaian lagi. Nah, selain dari perbedaan tinggi tadi, untuk shock breaker, saya kan pakai shock breakernya Fiction ya sekarang, bawaan dari Fiction. Awalnya itu soft banget, empuk banget, lewatin posisi tidur nyaman, jalannya berbatu atau rusak pun tetap nyaman, baik sendirian atau dibonceng. Tapi setelah ganti engine mounting ini, shock breakernya agak sedikit lebih keras, karena mungkin tingginya beda ya, jadi berpengaruh ke posisi shock breaker, jadi lebih keras. Disitulah ada ketidaknyamanan. Kalau kita ngelewatin posisi tidur, terasa banget kerasnya itu beda dari yang sebelumnya. Tapi nggak keras-keras banget ya. Kalau menurut saya masih dalam batas wajar lah kekerasannya. Jangan sampai bikin sakit pinggang akibat shock breaker terlalu keras. Masih di batas toleransinya. Ya mungkin solusi lainnya biar shock breaker tetap empuk, harus ganti merek yang lain ya, bukan standar bawaan Fiction. Bisa diganti merek YSS atau merek yang lainnya. Rencana saya sih ini shock breaker mau diganti pakai Scarlett yang bisa di setel ribbonnya. Kemarin sih udah lihat harganya sekitar 650.000. Tapi nanti saya ngumpulin duit dulu deh buat beli shock breaker itu, biar bisa di setel ribbonnya agar menyesuaikan dengan engine mounting Kawahara ini. Buat kalian yang paket monoshocknya udah pakai shock breaker Scarlett tabung atau Answer tabung, mungkin tinggal di setel aja ya putarannya, lebih ke soft biar motornya tetap nyaman dikendarai. Jadi gitu ya guys, review penggunaan engine mounting Kawahara di Yamaha Aerox saya yang udah monoshock. Kalau boleh saya saranin sih, nyarinya tetap yang Kawahara untuk Mio ya, engine mountingnya. Jangan pakai merek lain, karena lihat dari dimensi engine mountingnya, untuk yang Kawahara itu lebih kecil diameternya dibanding dengan merek yang lain. Nggak bisa saya sebutin mereknya, karena kan banyak banget ya. Kalau kalian cari di Tokopedia, tinggal ketik aja engine mounting.
pasti itu keluar mereknya. Dari harga mulai 90.000 sampai ratusan ribu. Sayangnya untuk ukurannya diameter dia terlalu ngepres ke sini ya. Ngepres banget, dan dari beberapa pengalaman malah motor jadi lebih getar sampai ke stang, sehingga di stangnya harus tambahin bandul lagi, jalur lagi yang lebih berat biar di stang nggak terasa getarannya. Tapi untuk motor saya dengan menggunakan engine mounting Kawahara ini, masalah getaran hampir nggak berasa. Walaupun berasa paling naiknya cuma 2% aja, nggak sampai bikin tangan kesemutan, baik itu dipakai sendirian atau boncengan. Oke guys, mungkin segitu dulu ya video kali ini tentang tips dan review penggunaan engine mounting Kawahara untuk motor Yamaha Aerox yang sudah ganti monoshock. Bisa aja ini diaplikasikan di motor Lexi ya, yang udah pakai monoshock juga. Tapi tetap ya guys, ini nggak berlaku untuk motor yang pakai dual shock, karena efek getarannya akan sangat berasa banget kalau yang masih dual shock kalau menggunakan engine mounting Kawahara ini. Termasuk untuk motor lainnya, nggak saya saranin menggunakan engine mounting Kawahara ini. Karena saya pengalaman di Yamaha X-Red pakai engine mounting Kawahara ini, stabil oke, tapi getarannya sangat-sangat luar biasa. Jadi saya hanya merekomendasikan penggunaan engine mounting Kawahara ini untuk motor yang udah dirubah menjadi monoshock. Wabil khusus monoshock CNC dari Jogja. Karena belum ada juga ya yang pasang ini di motor monoshock lainnya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, nyalakan notifikasi. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.